Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bernardo dari Kurniawan. Saya dari Angkatan 2024 dengan NIM 031. Kali ini saya akan menjelaskan untuk melanjutkan materi praktikum dasar sistem kontrol. Yang sekarang dimana kita akan bahas terkait counter PWM dan juga yang kode metodenya dengan Simulink. Nah, sebelum kita masuk ke Simulink ya, dan juga melakukan pemodelan, sini akan menjelaskan sedikit beberapa aspek, yaitu dimana kita pertama mengetahui dulu, yaitu namanya PWM atau yang disebut juga pulse width modulation, yang dimana PWM ini merupakan metode pengaturan daya listrik yang dilakukan dengan memanfaatkan sinyal digital berbentuk pulsa. Nah, pada PWM sendiri ini, amplitude tegangan tetap konstan, namun besar daya yang diberikan ke beban diatur dengan cara mengubah lebar pulsa atau lamanya sinyal berada pada kondisi aktif dalam satu periode waktu tertentu. Nah, perbandingan antara waktu on terhadap total periode sinyal ini dikenal sebagai duty cycle. Nah, duty cycle ini itu apa sih berpengaruh ke si PWM ini? Nah, jadi ketika si duty cycle-nya ini makin besar, maka sinyal yang berada pada kondisi on itu semakin lama, sehingga daya rata-rata yang diterima oleh beban juga semakin besar. Nah, ini juga sebaliknya, teman-teman. Duty cycle yang kecil menghasilkan daya yang lebih rendah, yang dimana dalam prinsip ini PWM banyak digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC, mengontrol kecepatan ini, serta mengatur daya pada berbagai sistem berbasis mikrokontroler seperti Arduino maupun PLC. Nah, biasanya untuk pada kali ini kita akan menggunakan komponen motor DC, teman-teman. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara kerja duty cycle, cara kerja PWM dan juga lain-lainnya, kita akan menggunakan motor itu. Juga keunggulan utama PWM adalah efisiensi yang tinggi karena kehilangan daya relatif kecil dibandingkan metode pengaturan tegangan secara analog. Nah, jadi buat persamaan duty cycle itu ada dari time di on-nya dibagi dengan time dari periodenya dikali 100% itu untuk mendapatkan duty cycle, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui duty cycle, kita sekarang juga harus mengetahui namanya encoder. Encoder 2 pin atau yang sering disebut juga incremental encoder, yang mana merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi, kecepatan, dan arah putaran suatu poros. Yang dimana encoder sendiri ini menghasilkan dua sinyal digital yang disebut channel A dan channel B. Dan kedua sinyal tersebut memiliki perbedaan fasa sebesar 90 derajat yang dikenal sebagai sinyal quadrature. Nah, sedikit menjelaskan terkait cara kerjanya si encoder ini, di mana ketika si poros encoder berputar, maka channel B akan menghasilkan pulsa secara berurutan. Di mana jadi jumlah pulsa yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghitung kecepatan maupun besar perbedaan sudut. Sedangkan kemunculan atau urutan dari kemunculan sinyal A dan B ini digunakan untuk menentukan arah putaran. Nah, apa sih yang terjadi ketika sinyal channel A-nya muncul lebih dulu daripada channel B? Maka yang terjadi adalah ketika kalau seperti itu terjadi, maka putaran dianggap secara jarum jam atau disebut juga clockwise. Nah, sedangkan jika channel B mendahului channel A, maka akan melakukan gerakan counterclockwise atau yang disebut juga berlawanan arah jarum jam. Di mana encoder 2 ini juga banyak digunakan pada sistem kendali motor, robotika CNC, dan juga berbagai aplikasi otomasi industri karena mampu memberikan umpan balik yang akurat dan mudah diintegrasikan dengan sistem kontrol digital. Nah, sekarang itu sudah membahas terkait PWM dan juga encoder. Sekarang apa sih hubungannya antara PWM dengan encoder dalam sistem kendali? Nah, dalam sistem kendali, kita kasih contoh seperti motor, teman-teman. Di mana PWM dan encoder 2 pin ini sering digunakan secara bersamaan. Jadi kira gimana PWM ini digunakan atau berfungsi sebagai sinyal kendali untuk mengatur kecepatan motor, sedangkan si encoder sendiri ini berfungsi sebagai sensor umpan balik untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor. Nah, informasi dari encoder ini kemudian digunakan oleh pengendali untuk menyesuaikan PWM agar si kecepatan motornya ini sesuai dengan nilai yang diinginkan. Nah, kondisi ini itu membuat sistem yang biasa kita gunakan, teman-teman, itu namanya sistem kendali tertutup atau juga closed loop control. Di mana ini bisa menghasilkan kinerja dari motor sendiri itu lebih stabil, akurat, dan juga responsif, teman-teman. Nah, setelah itu beberapa aspek-aspek yang harus dipahami, sekarang kita akan masuk ke Simulink untuk melakukan beberapa simulasi supaya bisa lebih paham terkait penjelasan saya jelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian simulasinya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan saja karena saya sudah beberapa melakukan percobaan ketika saya di laboratorium, dan di sini kita mau masuk ke percobaan pertama. Ini mana kita langsung menggunakan untuk si penghasil PWM-nya. Nah, di sini harus menggunakan konstan saja. Nanti kita ketika menggunakan konstan ini kita bisa mengubah dari si motornya ini. Misalkan di bendera itu kan 1 dan 0. Misalkan kita 0 di sini, 0 itu misalkan off, terus 1 itu kan on. Jadi ya kita mencoba kayak gini. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi aku mencoba dua kondisi di mana ini yang 0 itu kondisi off dan juga si kondisi on itu yang menggunakan 255. Nah, di sini untuk beberapa settingannya supaya bisa digunakan, karena sini kita menggunakan Arduino Mega 2060. Terus ini juga sedikit settingan. Nah, di sini kita masuk setting ke bagian beberapa settingan. Itu ada di bagian solver details. Setiap stop time-nya kita ubah sedikit ke bagian infinity atau misalkan bagian yang tidak terbatas. Lalu fixed time kita ubah 0,1 dan juga seperti kita menggunakan discrete ya.
yang kita akan gunakan juga nih supaya bisa masuk ke boardnya. Sini menggunakan manual select karena kemarin sedikit sempat error. Ini kita menggunakan COM 9. Di sini menggunakan baud rate-nya 115.200. Nah, di sini udah beberapa yang sudah di setting. Juga sini masih musuh targetnya. Kita menggunakan faster run. Nah, di sini kita apply dan kita oke. Nah, ini udah bisa dijalanin, teman-teman. Dan baik, ini untuk percobaan pertama bisa bergerak dengan baik ya. Ini praktik yang sempat saya lakukan di lab dengan kelompok saya. Kurang lebih seperti ini. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian percobaan kedua, di mana kita menggunakan slider yang nantinya di MATLAB sendirinya itu kita menggunakan slider untuk constant value-nya. Nah, nantinya di slidernya itu bisa kita ngubah range-nya dari 205 sampai ke minus 255. Nantinya ketika slidernya di slide ke bagian minusnya itu, maka akan melakukan gerakan, si motor itu akan melakukan gerakan namanya reverse clock. Nah, dari si reverse clock atau berlawanan arah berlawanan arah jarum jam. Nah, ini bagian ketika menemukan slidernya. Bagian sebentar. Nah, ini. Di sini kita setting jadi sekitar 205 sampai minus 295. Nantinya tadi saya sudah bilang ketika slidernya di slide ke bagian minus, maka dia akan berlawanan arah jarum jam. Ketika dia di slide ke bagian positif atau ke sebelah kanan, maka dia akan berputar searah jarum jam. Dan ini akan saya tampilkan beberapa videonya dari gerakan motor DC-nya supaya lebih jelas. Ini kita setting di sini. Baik, ini gerakan motor yang dilakukan pada percobaan kedua, yang dimana ini kita taruh di bagian minus 255, yang artinya ini bergerak counterclockwise atau berlawanan jarum jam. Dan ini ketika kita setting di 0 maka berarti bergerak, dan ini ketika di positif maka akan bergerak searah dengan jarum jam atau clockwise seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian percobaan ketiga, teman-teman. Ini kan tadi rangkaian si slidernya. Tadi saya kurang lupa menampilkan, tapi ini seperti ini, ada PWM, masuk ke bagian integrator, sini masuk ke bagian max ini, masuk ke bagian si Arduino buat si gelombangnya. Nah, sekarang kita akan nambahin si encodernya, teman-teman. Ini gunanya apa? Itu gunanya untuk melakukan feedback. Nah, nanti si encodernya ini bakal menggunakan untuk feedback. Nah, ini beberapa dari input seperti di sini kita mau input hanya untuk 2, lebih 3 sama sample time. Masuk ke bagian scope-nya untuk kelihatan di grafiknya kelihatan, teman-teman. Juga kita menggunakan delay. Di sini kurang lebih saya skip saja. Ya, kurang lebih rangkaiannya itu, teman-teman. Buat rangkaian encodernya saya skip aja untuk pembuatannya, menggunakan beberapa goto juga untuk scope, menggunakan encoder previous, speed untuk membaca speed, dan juga encoder masuk ke bagian sini untuk di sebagai MISO, multi input single output. Nah, di sini ketika nanti bisa dijalankan itu kelihatan grafik, teman-teman, grafiknya seperti apa. Mungkin ini untuk rangkaiannya, untuk grafiknya nanti saya akan tampilkan di video untuk motornya sendiri, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini untuk percobaan terakhir, teman-teman, percobaan ketiga. Tadi kan kita menggunakan encoder, mungkin tidak ada video pergerakan motor, cuman pergerakan motor itu kurang lebih sama, cuman yang di highlight di bagian percobaan ketiga adalah si grafiknya ini. Nah, ketika saya encoder membaca untuk misalkan dari sini kita menggunakan stabil dari nama sekitar di atas 0 lah, teman-teman. Mungkin di sekitar angka 70, maka akan bergerak stabil kan. Tapi ketika ada penurunan, maka si encodernya akan membaca seperti ini. Nah, nanti di sini bagian sini ada pembuatan feedback ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kurang lebih buat pembahasan percobaan ketiga itu hanya bagian grafik saja bisa di highlight. Nah, mungkin sisanya sudah aman karena pergerakan motor tidak terlalu signifikan, tidak ada berubah itu kan. Nah, mungkin untuk materi yang kali ini itu saja yang bisa saya bahas. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.